Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang sangat banyak apabila kita berusaha untuk mengiranya atau menghitungnya tidak akan pernah terkira. Apabila kita berusaha untuk mengira-ngiranya tidak akan pernah terhingga. Nikmat ini selalu kita dapati selagi hayat masih di kandung badan. Maka setiap saat adalah masanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selagi hayat kita juga masih berada di kandung badan. Kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kita berharap dan berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jumlah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang tidak bersyukur sangatlah sedikit. Wa qalilum min ibadiya syakur, sedikit sekali daripada hambaku yang benar-benar bersyukur. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara hamba-hamba yang bersyukur. Maka upaya di antara upaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan memotong hewan kurban, yaitu udhiyah, yang hanya dilakukan selama satu kali di dalam satu tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah tanamkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai kaum muslimin secara umum. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tunda terlebih dahulu pelajaran faraid kita, dan kita tunda insyaallah setelah Idul Adha. Kita akan melanjutkan pelajaran faraid. Dan sekarang kita berbicara tentang permasalahan kepanitiaan. Kalaulah saya tidak mengarang-arang istilah, maka saya katakan adalah fikih kepanitiaan. Fikih kepanitiaan. Makna daripada fikih kepanitiaan yaitu pemahaman yang harus diketahui oleh panitia kurban dan juga peserta kurban. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada dasarnya kurban itu lebih baik dilaksanakan oleh peserta itu sendiri atau yang berkurban. Ada orang yang ingin berkorban kambing ataupun domba, dia sendiri yang menyelesaikannya. Ada orang yang ingin sekeluarga mengorbankan atau berkorban dengan satu ekor sapi, maka merekalah yang menyelesaikannya. Akan tetapi tidak semua orang yang bisa melaksanakannya, dan tidak semua orang yang bertenaga untuk itu. Dan bahkan ada di antara kaum muslimin menyembelih ayam saja dia tidak berani melihat darah dan sebagainya, dan tidak pandai menggunakan pisau menguliti hewan-hewan. Maka di sini orang-orang yang
bisa diwakilkan atau bisa diupahkan. Maka ada 3 bentuk secara umum diserahkan kepada orang lain. Yang pertama, panitia tersebut bisa saja adalah tenaga profesional yang mereka menerima upah. Yang menerima upah pelaksanaan kurban. Sehingga mulai daripada pembeliannya sampai pembagian-pembagiannya, mereka yang mengerjakannya. Yang peserta hanya tinggal membayar, membayar berapa yang ditargetkan atau berapa pembayaran yang seharusnya mereka bayar. Maka ini boleh saja, ini boleh. Dan diupahkan secara mutlak, artinya mereka adalah orang-orang upahan. Ini boleh, tidak masalah. Yang kedua adalah pelaksanaan kepanitiaan yang biasa dilaksanakan oleh rakyat Indonesia secara umum, bangsa Indonesia secara umum, yaitu asas tolong menolong, yaitu diberikan kepada panitia-panitia ta'mirul masjid atau panitia-panitia yang dibentuk oleh pengurus-pengurus masjid, oleh pemuka-pemuka masyarakat, atau tidak di masjid-masjid, ada yang di kantor-kantor, ataupun ada di tempat-tempat yang bukan kantor, atau sebagaimana disepakati oleh masyarakat tersebut, dan diserahkan kepada panitia mereka tanpa ada upah untuk mereka, hanya sebagai amal saleh dan kebaikan. Orang yang berkorban dengan harta mereka, mereka berkorban dengan tenaga mereka, dan ini bagus sebagai bentuk tolong menolong di dalam kebaikan dan juga kegiatan sosial untuk kebersamaan. Ini pun diperbolehkan. Atau boleh saja berbentuk yang wakalah kepada panitia ma'al ujrah, dengan bil ujrah, dengan ada upahnya. Artinya kami walaupun dipercaya seperti ini, namun kami ingin mendapat sebagian daripada upah berupa dana, upah. Itu boleh saja, itu boleh dilaksanakan. Yang penting adalah dari awal ada kejelasan dalam bentuk apakah ini. Maka secara garis besar ada 3 bentuk yang bisa kita sampaikan. Mana yang dipilih? Dan umumnya adalah dalam bentuk kerja sosial, orang yang diberikan amanah kepercayaan kepada mereka, dan mereka tidaklah meminta upah dari anggota kurban tersebut. Dan ini alhamdulillah, jiwa gotong royong ini dan sifat gotong royong ini berada pada masyarakat kita, ada pada masyarakat kita, dan ini adalah suatu hal yang perlu dilestarikan, perlu dilaksanakan, dan perlu diberikan arahan-arahan yang benar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, panitia adalah orang yang dipercaya, kelompok daripada orang yang dipercaya. Bisa saja panitia itu ditunjuk satu orang sebagai kepalanya atau ketuanya, dan ketuanya ini mencari orang-orang yang pantas digabungkan ke dalam bentuk kepanitiaan. Jadi ada satu orang yang bertanggung jawab dalam masalah ini, kemudian panitia inilah yang mencari orang-orang yang pantas atau orang-orang yang bisa bertanggung jawab dan bisa melaksanakan amanah yang seperti ini. Karena panitia adalah orang yang diamanahkan, maka hendaknya panitia mengerjakan amanah ini dengan cara yang baik,
berusaha mereka melaksanakan amanah ini dengan optimal, sehingga mereka tidak melalaikan, tidak mengabaikan, dan tidak menyia-nyiakan harta kaum muslimin yang ingin berkurban. Ada beberapa bentuk amanah yang perlu dicatat atau perlu diperhatikan. Yang pertama, ketika melihat adanya keinginan daripada anggota-anggota masyarakat yang ingin berkorban, dan berkorban itu tidak mesti harus dengan harga yang sama. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menerangkan bahwa korban itu yang terbaik adalah asmanuha, aghlaha saman, yang mahal harganya, wa asmanuha, dan yang paling berdaging. Dan ini yang terbaik. Maka panitia bagusnya memberikan kepada peserta pilihan-pilihan. Apa yang saya maksud dengan pilihan-pilihan? Berikan kepada mereka, ini adalah pilihan sapi yang besar. Kita anggap harganya 3.500.000. 3.500.000 per orang. Ya. Maka dana yang terkumpul adalah 2.024.500.000. Sehingga bisa mencari sapi yang harganya sekitar 23 juta untuk daging yang bobotnya 140 kilo. Ya, umpamanya. Kemudian kelompok yang kedua yaitu 3 juta. Diberikan kepada kaum muslimin pilihan supaya mereka mencari yang terbaik. Sehingga terkumpullah dana nanti 21 juta. Barangkali hewan yang dibeli bisa-bisa dengan harga 19 juta atau 19 juta lebih dikit. Kemudian kelompok yang ketiga 2,5 juta umpamanya. Sehingga dengan demikian terkumpullah harta atau jumlah uang sebanyak 17,5. Barangkali bisa membeli hewan yang dengan harga 16 juta. Dan panitia harus menjelaskan kepada peserta bahwa dengan harga ini kita akan membeli sapi. Umpamanya yang kelompok A tadi kita ingin membeli sapi dengan harga 23 juta umpamanya, atau 22 juta. Selebihnya adalah uang operasional. Harus jelas kepada kaum muslimin. Jangan dikatakan bahwa harga sapi itu adalah harganya 24,5 juta. Ini pembayaran untuk harga sapi 24,5 juta. Padahal ada dana-dana yang disisihkan daripada itu. Maka harus jelas di sini harga yang dibeli adalah harga sekian, maka sisanya adalah untuk operasional. Umpamanya untuk sapi besar operasionalnya 2 juta umpamanya. 2 juta, maka 22,5 juta adalah untuk apa? Untuk membeli sapinya. Demikian untuk 3 juta juga demikian. Karena terkumpul nanti 21 juta. Maka 2 juta umpamanya operasionalnya, atau 1,5 juta operasionalnya, tergantung kepada berapa pembeliannya. Disebutkan dengan jelas. Kenapa? Termasuk operasional adalah upah bagi orang-orang pelaksana. Panitia boleh saja mereka minta upah, boleh saja mereka tidak minta upah, tetapi untuk pekerja-pekerja. Karena pekerja-pekerja ini tidak diberi upah dengan daging, dengan kulit. Demikian pesan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib.
ketika Rasulullah SAW mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengurus hewan kurban Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali untuk tidak berikan jazarah itu para pelaksana atau orang-orang yang menyembelihnya dan orang-orang yang mengulitinya, orang-orang yang misah-misahkan dagingnya, tidak diberikan upah dari daging tersebut, tidak diberikan upah dari hewan kurban tersebut, baik kulitnya, baik kepalanya, ataupun yang lain daripada hewan tersebut. Karena apabila diberikan upah dari hewan tadi, maka manfaatnya akan kembali kepada anggota, dan mereka sudah melaksanakan transaksi kepada barang yang bukan lagi milik mereka, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa-bisa saja bahwa kurban mereka batal. Kenapa? Karena mereka mengembalikan atau mengambil keuntungan daripada hewan yang seharusnya mereka ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh sebab itu perlu dijelaskan kepada peserta ini dagingnya atau hewan yang kita beli dengan harga begini dan hal sekian adalah operasionalnya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, dan berikan juga kepada kaum muslimin pilihan-pilihan. Siapa yang ingin berkorban dengan domba atau dengan kambing, maka catat, ya, ini korban untuk kambing. Tidak mesti setiap berjumlah 7 orang maka harus pindah kepada sapi. Ya, tidak demikian. Berikan kepada orang. Kenapa? Karena ada di antara orang-orang yang berkorban ingin dengan satu nyawa. Dia ingin berkorban dengan satu nyawa. Dia tidak ingin berkorban dengan 1/7 nyawa. Artinya 1 nyawa untuk 7 orang. Mereka tidak mau. Dan juga kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidaklah suatu kemestian 1 ekor hewan kurban, yaitu sapi, mesti dicari anggotanya 7 orang. Tidak. Ya, tidak mesti memenuhi 7 orang. Bisa saja seorang berkorban dengan 1 ekor sapi. Bisa saja seorang berkorban dengan 2 ekor sapi atau lebih. Bisa saja 2 orang berkorban dengan 1 ekor sapi. Bisa saja satu rumah, satu keluarga berkorban dengan 1 ekor sapi. Boleh jadi. Rasulullah SAW ketika sahabat-sahabat Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengizinkan mereka untuk berkorban sapi itu 7 orang, dan onta 7 orang, dan sampai 10 orang. Dan ini pada zaman Rasulullah SAW. Jadi 7 orang adalah batas maksimal untuk anggota korban dalam 1 ekor hewan. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dan panitia tidak boleh memaksakan kepada anggota yang tidak cukup keanggotaannya 7 orang. Umpamanya kita buat skala 10. Suatu masjid ingin berkorban 10 ekor sapi. Mereka ingin berkorban 10 ekor sapi. Anggota korbannya apabila masing-masing adalah 7 orang, berarti 70 anggota. 70 anggota. Ternyata terkumpullah jumlahnya 63 anggota. Jumlahnya terkumpul 67 anggota. Berarti ada satu sapi yang anggotanya 4 orang. Ya. Ada satu sapi yang baru anggotanya 4 orang, tidak penuh 7 orang. Lalu panitia karena tidak ada lagi orang yang bergabung, maka terpaksa dialihkan kepada kambing. Dan disampaikan kepada panitia korban, atau panitia anggota korban itu tidak tahu menahu, yang jelas
mereka berikan uang sebanyak 2,5 juta umpamanya. Untuk zaman sekarang kebanyakan itu sekitar 2,5 juta, ya. Yang kita dapati informasinya untuk daerah kita ini, ya kebanyakan 2,5 juta atau 2,600 untuk sekarang ini. Kita ambillah skala yang mudah saja, skala 10 dengan harga 2,500. Berarti apa? Andai kata 9 sapi baru terpenuh 7 orang, yaitu sebanyak 63. Kemudian ada sisanya 4 orang yang belum penuh, ya, untuk sapi yang ke-10. Kurang 3 orang, akhirnya apa? Akhirnya panitia dengan otomatis, ya, siapa yang tidak penuh anggotanya, maka korbannya itu kambing. Ya, korbannya kambing. Dan ini bisa terjadi tanpa sepengetahuan daripada anggota kurban. Yang mana anggota kurban percaya saja kepada panitia bahwa mereka berkurban. Boleh jadi diketahui oleh anggota. Lalu anggota mengatakan, ya gimana lagi, terpaksa. Sekarang kata-kata, gimana lagi, terpaksa. Dan ini kita dengar. Dan ini bukan sekali 2 kali. Bukan 1 tempat, 2 tempat. Itu banyak kejadian-kejadian yang seperti ini. Yang mereka merasa kecewa ketika tidak mendapatkan korban sapi, yaitu kambing. Mereka mengatakan, ya apa boleh buat, terpaksa. Nah, ini tidaklah wajar dialihkan kepada hal-hal yang seperti ini. Andai kata hal seperti ini, maka minta kepada peserta-peserta kerelaannya. Karena anggota ini tidak cukup, apakah uang dikembalikan atau ibu atau bapak korban kambing? Kalau mereka merasa terpaksa, lebih baik tidak dikembalikan dananya. Atau lebih baik begini, berikan dorongan kepada mereka bahwa ini kesempatan bapak, kesempatan ibu untuk mencari pahala yang lebih besar. Karena bapak dan ibu berjumlah 4 orang ini untuk sapi yang terakhir. Maka 3 di antara bapak bisa mengambil 2 nama. Orang membayar 2,5 juta, bapak membayar 5 juta, berarti 2 nama. Yaitu 3 orang di antara bapak. Sehingga bagian bapak nanti adalah 2 kali keanggotaan. Berikan kepada mereka dorongan. Dan orang-orang yang ingin berbuat baik, ingin berkorban dengan baik, dan bisa dibujuk dengan cara yang baik, mereka akan rela seperti ini. Dan jangan mereka dipaksa, ya, jangan terpaksa. Kalau targetnya 10 dan tidak tercapai 10, kemudian dialihkan kepada kambing, mereka tidak rela ataupun mereka kecewa, maka jangan. Karena ibadah ini adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melaksanakan semuanya dengan ikhlas. Dan itu pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa salatku dan nusuk, di antara makna nusuk adalah pemotongan hewan kurban. Penyembelihan yang dilakukan adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keterpaksaan. Bukan karena apalagi, bukan karena apa boleh buat. Akan tetapi dilaksanakan dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk amanah di dalam menetapkan siapa yang berkorban ini dan berapa nilainya. Dan tidaklah suatu kemestian sebagaimana yang kami katakan tadi, untuk satu masjid mesti sama semuanya, tidaklah suatu kemestian. Maka sudah lama kami menjelaskan kepada kaum muslimin, berikan pilihan-kepilihan kepada masyarakat, anggota kurban,
agar mereka bisa memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik dengan kita menggolongkan atau menentukan kategori atau sifat-sifat daripada korban mereka. Ini harga sekian, ini harga sekian. Siapa yang ingin dan dananya lebih bisa dan lebih mampu kepada yang lebih besar dan lebih baik, itu lebih bagus. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara amanah yang mesti dilaksanakan oleh panitia karena mereka adalah orang yang dipercayai, maka jangan panitia itu mengambil keuntungan daripada bukan dari modal mereka. Yang mereka mengumpulkan harta kaum muslimin lalu mereka mengambil keuntungan. Contohnya begini. Contohnya tadi mengumpulkan 2,5 juta, ya, 2.500.000. Kita skala yang mudah-mudah saja, ya, untuk 10 ekor sapi umpamanya. Berarti 1 ekor sapi atau 1 anggota mereka membayar 2,5 juta dan 7 orang kelompok tadi membayar 17,5 juta. Ya, 17,5 juta. Dan panitia mengatakan kepada peserta, hewan yang kita beli harganya adalah 16,5 juta. Umpamanya 1 jutanya adalah untuk operasional. Lalu panitia berusaha untuk nego kepada peternak atau penjual sapi. Nego dapatlah harga umpamanya dapatlah harga 16 juta. Ya. Dapatlah harga 16 juta. Lalu laporannya adalah 16, pembeliannya adalah 16,5 juta. Keuntungan ini mana? Keuntungan ini dia ambil. Dan ini tidak amanah. Pertama, dia mengambil keuntungan yang bukan dari harta mereka. Yang kedua, dia menjual apa yang dia tidak miliki. Rasulullah SAW mengatakan, la tabi' ma laysa indak. Jangan kamu jual yang bukan milik kamu. Jadi yang tidak bisa, bukan milik kita, jangan dijual. Yang tadi uangnya adalah uang masyarakat, uangnya adalah uang peserta. Dari itu kita beli, lalu kita mengambilkan keuntungan. Nah, ini adalah mengambil harta atau mengambil keuntungan bukan dengan cara yang benar. Dan ini termasuk bentuk daripada khianat. Orang yang tidak bisa dipercaya, seharusnya mereka adalah orang yang harus dipercaya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dan bentuk amanah daripada kepanitiaan, panitia ketika hendak membeli hewan, maka seharusnya ketika membeli hewan, maka ditentukan daripada awal membelinya. Sehingga ini didapati hewan ini umpamanya tadi rencananya adalah 10. Barangkali tidak pada satu tempat didapati dengan jumlahnya yang seperti itu. Barangkali satu tempat didapati 6 ekor. 6 ekor. Maka dicatat. Ya. Yang 6 ekor ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Kemudian dia mencari dengan harga yang sama pada tempat yang lain. Didapati 4 ekor. Maka 4 ekor ini adalah untuk kelompok yang ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Kenapa harus diketahui dari awal? Kita menutup adanya kemungkinan-kemungkinan yang tidak menyenangkan atau tidak diharapkan terjadi. Boleh jadi di antara hewan kurban tadi, hewan kurban setelah sampainya atau di dalam perjalanan, dalam perjanjiannya dengan pedagang bahwa ya hewan
itu dibeli di tempatnya, kemudian sampai ke tempatnya adalah tanggung jawab daripada panitia atau tanggung jawab daripada orang yang berkurban. Sampai di dalam perjalanan ada hewan umpamanya stres dan mati. Di dalam pengangkutannya mati. Ya, hewan juga ada stresnya. Ya, ada stresnya. Mati di dalam perjalanan. Kalau tidak ditentukan siapa yang punya, belum ditandai hewan siapa yang mati? Kelompok siapa yang hewannya mati? Kelompok 1 kah? Atau kelompok 2 kah? Tidak jelas. Atau kelompok 10 kah? Tidak jelas. Barangkali saja panitia mengatakan ini kelompok yang belum lunas. Bisa saja. Ini kelompok yang belum lunas. Kenapa? Karena dananya masih ditalang oleh yang lain. Maka ini adalah kelompok ini yang mati sapinya. Jadi ini ketidakjelasan hal seperti ini. Maka tidak boleh hal seperti ini, ketidakjelasan. Andai kata terjadi seperti ini, banyak ditempuh oleh kaum muslimin, atau ada beberapa jalan yang ditempuh oleh kepanitiaan. Ada panitia yang menganggarkan dana kehati-hatian, ya, dana untuk bersifat lebih berhati-hati. Maka dilebihkan lebih daripada harga yang sebenarnya, umpamanya harga sapinya yang akan dirancanakan adalah 16,5 juta, maka dibayar sebanyak 18 juta atau 21 juta. Supaya apa? Ada uang kehati-hatian. Andai kata ada yang mati, maka dibeli dengan yang itu. Kalau begini sifatnya, maka sebagai ganti daripada hewan mati, itu korban siapa? Apakah korban untuk 7 orang atau korban untuk semuanya 70 orang? Apakah 70 orang atau untuk 7 orang? Kalau semuanya berandil, diambil daripada sisa-sisa pembayaran mereka secara merata, maka itu adalah korban untuk 70 orang. Ya, sebagai ganti yang tadi. Kecuali mereka, ini bantuan kami untuk sebulan, untuk sebulan, sehingga tercapai ya sekian. Mereka dengan terus terang mengatakan seperti itu. Lain halnya, ya, lain halnya. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada hal yang perlu ditambahkan oleh panitia kepada peserta-peserta kurban. Sampaikan kepada peserta-peserta pembekalan itu rela menerima takdir Allah Subhanahu wa taala apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga apabila terjadi dan mereka sudah membayar, mereka tidak kecewa. Ya, boleh saja seorang merasa merasa rugi, merasa kecewa, akan tetapi kalau tidak dibekali dengan iman kepada takdir, kecewaannya akan berat. Sehingga sampaikan kepada mereka, andai kata terjadi, maka terima takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu juga pembekalan ilmu atau pembekalan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga panitia jangan menjadi sasaran kemarahan, sehingga panitia jangan menjadi sasaran menutup kerugian. Dan ada juga terjadi karena dana tidak cukup untuk menalangi hewan yang mati atau mengganti hewan yang mati. Terkumpul umpamanya sisa-sisa setelah dikeluarkan operasional, didapati separuh daripada harga hewan atau kurang daripada itu. Dari mana ditutupi? Diambillah, dipinjamlah kas masjid, atau diambil kas masjid untuk menutupinya. Ini lebih parah lagi.
Ini lebih parah lagi. Korban siapa itu? Korban orang yang pernah menyumbang 1.000. Korban orang yang pernah menyumbang 2.000. Korban orang yang pernah menyumbang 3.000. Atau ini tidak amanah kepada niat kaum muslimin untuk ta'mir masjid. Barangkali untuk pembangunan masjid. Barangkali untuk operasional di dalam masjid dan sebagainya. Dan ini sudah melaksanakan berkali-kali amanah yang dilanggar oleh panitia. Dan ini terjadi kaum muslimin yang dirahmati Allah. Peristiwa-peristiwa seperti ini terjadi. Dan beberapa permasalahan sampai kepada kami, ditanyakan kepada kami setelah terjadi. Ada di antara hewan-hewan itu, panitianya tidak cekatan di dalam menangani hewan. Hewannya sampai beberapa hari sebelum hari H, hari pemotongan. Lalu hewan tadi tidak dijaga, maka hewan itu hilang. Hewan itu diangkut malam oleh orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada terjadi. Ya, ada terjadi. Atau pernah terjadi hewan tersebut karena ada petir yang besar, akhirnya walaupun hewan tadi ditambat ya jinak bentuknya, tetapi talinya untuk menambatnya, ngikatnya kecil. Terjadi petir yang besar, hewan tadi kaget, lalu dia menyentak, tali tadi putus, hidungnya pun putus. Maka tali itu putus dan lari, hewan tadi lari dan tidak tahu kemana. Tidak tahu kemana. Dan andai kata terjadi hal seperti ini, siapa yang rugi? Kalaulah tidak ditentukan dari awal, maka kerugian itu adalah musya'. Maksudnya musya' ini tidak jelas kepada siapa. Tersebar kepada orang-orang yang 70. Tadi skala kita ada skalanya 10 ya, 10 ekor. Maka tersebar kerugian itu kepada orang-orang yang tidak tertentu. Itu boleh saja kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Ya. Apabila tidak ditentukan dari awal, bisa saja hewan itu datang malam hari umpamanya, besok penyembelihan datangnya malam hari. Lalu ketika datang hewan tersebut, baru di situ ya ditentukan ini hewan ini hewan ini, dan anggota korban itu rebutan. Ini untuk kami, oh ini untuk kami, ini untuk kami. Ini juga tidak benar. Sehingga nanti terjadi hal yang tidak menyenangkan. Artinya, ya untuk kami kecil. Orang itu besar padahal pembayarannya sama. Ya. Ini terjadi hal seperti ini. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka dari awal harus ditentukan ini pembeliannya, ini adalah untuk si fulan, dan ini untuk si fulan dan si fulan, 7 orang, dan ini adalah untuk kelompok-kelompok ini. Dan agar apa? Agar apabila terjadi hal-hal yang seperti ini, mereka bisa menerima. Dan tadi perlunya pembekalan kepada peserta-peserta untuk ditanamkan kepada mereka tauhid. Itu keyakinan untuk bertawakal kepada Allah, dan juga sampaikan kepada mereka apabila mereka sudah berniat kebaikan lalu tidak bisa melaksanakannya karena terhalang, maka mereka akan mendapatkan nilainya. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa man hamma bil hasanati falam ya'malha falahu ajruha. Siapa yang melaksanakan berencana, sudah berkeinginan kuat untuk melaksanakan suatu kebaikan, lalu tidak bisa melaksanakannya, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Maka sampaikan kepada anggota supaya mereka tidak menyesali dan tidak menyesali panitia, andai panitia tersebut adalah panitia yang telah berusaha untuk menjaga amanah dengan optimal. Hewannya diikat dengan tali yang kuat, diikat pada batang yang kuat, atau pada ikatan tempat pengikatan yang kuat, dijaga. Terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan di luar daripada kemampuan mereka, maka panitia itu sebagai orang yang amanah, maka al-amin la yatman, bahwa orang yang dipercaya tidak ada
kepada mereka kewajiban ganti rugi. Tidak ada doman atas mereka apabila mereka sudah melaksanakan dengan amanah. Kecuali mereka melalaikan, maka panitia tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar kerugian kalau mereka mengabaikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara amanah yang perlu dijaga oleh panitia adalah gunakanlah dana-dana itu sesuai dengan tujuan yang baik. Maka bisa saja panitia ketika mencari, ya, dan harus diketahui operasional ini bisa kami gunakan adalah untuk kadang-kadang kami mencari tempatnya yang jauh. Kami perlu makan, kami perlu minyak motor, minyak mobil, kami perlu mengopi, kami perlu minum, ya. Tetapi jangan bilang kami perlu merokok. Kalau merokok ambil duit sendiri, ambil dana sendiri, ya. Kalau mau berdosa, kecuali ya ingin tidak amanah lagi, diambil daripada uang anggota tadi, dikatakan ini adalah uang operasional, padahal adalah untuk dirinya, untuk merokok. Dan MUI sudah mengharamkan rokok, ya. Dahulu ketika dikatakan rokok itu haram, orang mengatakan ada-ada saja. Namun sekarang MUI sudah mengharamkan rokok, ya. Saya berani mengatakan kepada kaum muslimin bahwa MUI sudah mengharamkan, ya, sudah mengharamkan rokok. Maka jangan dibeli. Uang keanggotaan tadi itu uang anggota itu dibelikan kepada hal-hal seperti ini. Ini tidak amanah. Tidak amanah. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dan juga sampaikan kepada anggota, rencananya umpamanya operasional ini yang kita ambil daripada 1 ekor sapi 1,5 juta atau 1 juta, andai kata tersisa dananya, ya, barangkali untuk pekerja-pekerjanya 1 ekor sapi umpamanya dikerjakan oleh 6 orang, masing-masing mereka diberikan 100, ya, pekerja diberikan 100, sehingga mereka dapat 600. Masih ada sisa untuk plastiknya lah, untuk alasnya lah, untuk tali temali dan sebagainya. Ada tersisa umpamanya dana 400, 500 atau sekitar itu tersisa dana, ya. Maka sampaikan kepada mereka, andai kata tersisa dana, ya, maka dana tersebut bisa dikembalikan ke masjid. Kenapa? Karena adalah lebih daripada dana operasional, bukan lebih daripada harga sapi. Bukan lebih daripada harga hewan, bukan. Akan tetapi kelebihan daripada harga operasional. Maka mungkin, ya, dengan sukarela semua anggota rela itu untuk masjid. Rela itu semua anggota untuk takmir masjid. Rela itu. Saya yakin semuanya rela. Akan tetapi harus jelas. Harus jelas bahwa ini biaya udah personal, kemudian sisanya nanti diberikan kepada akad-akadnya. Jelaskan akadnya adalah untuk takmir, untuk bantuan sekolah-sekolah, untuk bantuan MDA, untuk bantuan halaqah-halaqah ngaji anak-anak umpamanya. Biasanya ustaz-ustaz yang ngajar di masjid-masjid mengajar anak-anak itu gajinya sedikit. Ya, sisa-sisa itu bisa diberikan kepada mereka 1 kali dalam 1 tahun, sehingga beri mereka umpamanya kelebihan-kelebihan daripada dana itu dikatakan kepada anggota. Maka di sini akan lebih baik, ya, akan lebih jelas. Walaupun semua mereka, saya yakin semuanya rela karena sudah mengeluarkan uang sebanyak 2,5 juta masing-masing. Ada sisanya, mereka rela itu diberikan kepada siapa itu mereka rela.
Tetapi tadi saya katakan bahwa harus jelas harga hewan yang dibeli harganya sekian, kemudian sisanya adalah untuk operasional. Dan andai kata berlebih maka kita berikan untuk sosial, untuk berikan kepada ini dan itu. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di antara kepanitiaan, keamanah yang harus diberikan kepada panitiaan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, panitia juga harus memastikan bahwa para korban, peserta korban mereka memakan hewan korban mereka. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, kuntu nahaitukum an luhumil adhahi. Dulunya aku melarang kalian memakan daging korban. Maksudnya daging korban yang kalian korbankan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fala'an fakuluha waddakhiruha. Sekarang boleh kalian memakannya dan boleh kalian menyimpannya sehingga bisa disimpan, dikeringkan menjadi dendeng, apalagi zaman sekarang dikeringkan masuk freezer, bisa, ya, bisa. Sehingga mereka mengambil hewan mereka, bukan mengambil hewan yang lain. Yang terjadi, dan ini banyak terjadi, dan kita sudah menyampaikan dalam jangka yang sudah lama sekali, dan membenahi beberapa tempat, ya, kajian dan masjid-masjid agar mereka dapat memakan hewan kurban mereka sendiri. Bagaimana caranya? Panitia harus, ya, memisahkan daging kelompok hewan-hewan mereka untuk anggota-anggotanya. Biasanya kan hewan nomor 1, kelompok nomor 1 itu biasa lebih dahulu dipotong, ya, dan tentu cepat selesainya. Kalau pengelolaan dengan tujuannya adalah kebersamaan, ini tujuannya baik untuk keadilan. Bagaimana caranya? Ini tujuannya, tetapi tidak semua tujuan itu tepat. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan bahwa kam memuridin lil khairi lam yusibhu. Berapa banyak orang yang ingin melaksanakan kebaikan, ingin bertujuan kebaikan tetapi tidak tepat jalannya. Maka bisa terjadi. Bagaimana bentuknya yang tujuan baik tetapi tidak tercapai kebaikan di situ untuk anggotanya. Setelah selesai pemotongan hewan pertama, maka daging-daging padatnya dikumpulkan pada satu tempat atau pada beberapa tempat supaya tidak teronggok. Umpamanya 1 ekor hewan tadi berat dagingnya didapati 70 kilo. 70 kilo. Berarti 10 ekor itu 700 kilo. Dikumpulkan 2 tempat atau 1 tempat. Kemudian setelah dikumpulkan hewan-hewan tadi sudah dikumpulkan semuanya atau juga berangsur-angsur dibagi. Ya, biasanya dikumpulkan dahulu. Kemudian dibagi berapa jumlahnya didapati, umpamanya 700 kilo semuanya, ya semuanya masing-masing 70 kilo. Ini angka-angka yang mudah saja kita hitung. Maka diambillah bagian dari anggota, umpamanya bagian dari anggota umpamanya diambil sebanyak 200 kilo dan itu dibagi 70 atau 210 kilo sehingga mereka mendapatkan ya 3 kilo masing-masing umpamanya. Ya, dari mana diambil? Dari onggokan tadi. Dari onggokan tadi diberikan. Sekarang, apakah orang yang berkorban kelompok pertama jelas memakan
onggokan makan hewan kurban mereka? Yang namanya hewan yang pertama, onggoknya di bawah. Ya, dalam pembagian biasanya yang nomor 1 juga yang didahulukan. Maka diambil yang bagian atas. Apakah mereka memakan hewan mereka? Sementara Rasulullah SAW mengatakan, kulu waddakhiru, makanlah dan boleh kalian apa? Boleh kalian simpan. Siapa yang punya siapa yang disimpan ya? Milik sendirilah, bukan milik orang lah, bukan milik orang lain. Dan Rasulullah SAW pada Idul Fitri beliau tidaklah berangkat melaksanakan sholat ke lapangan kecuali beliau makan terlebih dahulu. Sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada Idul Adha beliau tidaklah makan sampai beliau memakan hewan kurbannya. Jadi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam memakan hewan kurbannya. Dan ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Andai kata yang seperti tadi di drop pada satu tempat atau dalam dua tempat kemudian baru dibagi-bagi, maka tidak bisa dipastikan mereka memakan hewan kurban mereka. Bagaimana caranya yang lebih tepat sehingga mereka bisa memakan hewan kurban mereka? Dan kelompok pertama, ya 70 tadi, umpamanya 70 tadi. Kalau ditargetkan umpamanya untuk anggotanya adalah 3 kilo. Ya 3 kilo, tentu 21 kilo diambil. Tidak sampai 1/3 daripada jumlahnya. Ya tidak sampai 1/3 dari jumlahnya. Kalau sampai 1/3 untuk masing-masing mereka itu pun boleh. Ya, itu pun boleh, yaitu 23 kilo lebih. Ya, 23 kilo lebih masing untuk mereka. Kemudian dibagi oleh mereka sehingga mereka mendapatkan 3 kilo lebih. Ya, karena kalau 3 kilo kan 21. Dan ada sisanya 2 kilo lagi yang dibagi 7. Ya, boleh saja mereka mendapatkan 1/3-nya. Yang jelas kurang daripada itu, ya tergantung kepada anggotanya, mereka ingin mendapatkan berapa, ya harus jelas juga. Ya harus jelas juga. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, sediakanlah untuk mereka, untuk kelompok 1 di sini dagingnya dan tertulis ini. Untuk kelompok 1 namanya ini. Kemudian daging yang diberikan untuk mereka adalah hewan kurban mereka. Dibagi 7. Kelompok 2 tetapkan di sini. Kemudian tulis namanya ini. Sampai kelompok 10 tetapkan di sini. Ya. Namanya ini. Sehingga apa? Sehingga masing-masing mereka memakan hewan sembelihan mereka. Masing-masing mereka memakan hewan sembelihan mereka. Adapun sisanya setelah diambil, mau disampaikan atau mau dikumpulkan untuk masyarakat, untuk kaum muslimin, itu terserah, ya, terserah. Yang jelas mereka mendapatkan bagian daripada hewan yang mereka yang mereka korbankan. Sehingga dengan demikian orang yang dengan kelompok yang berbeda tadi, ada yang harga hewannya umpamanya harga hewannya 22 juta, 23 juta umpamanya. Dagingnya barangkali 140 kilo atau umpamanya dagingnya 130 kilo. Ya, 130 kilo. Dan mereka ingin lebih daripada yang lain untuk mendapatkan, boleh saja, kena hak mereka. Sehingga para ulama membolehkan bahwa 1/3-nya adalah untuk peserta kurban, 1/3-nya untuk dihadiahkan, 1/3-nya untuk disedekahkan. Ya, itu boleh. Boleh. Ini hak-hak mereka. Maka mereka berhak untuk mendapatkan 1/3-nya. Kalau mereka ingin 1/3. Kalau mereka ingin memberikan sebagian besarnya, itu pun diperbolehkan, ya. Andai kata mereka ingin mendapatkan atau menyerahkan sebagian besarnya, itu juga diperbolehkan.
Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, penjelasan kami di dalam masalah ini, dan barangkali lanjutan yang berhubungan dengan fikih ya kurban itu kita dan masih nyambung insyaallah itu pada pertemuan yang akan datang. Ini adalah teknis daripada kepanitiaan, dan nanti juga masih ada nanti teknis-teknis kepanitiaan dan juga bagaimana tanggung jawab dan bagaimana usaha panitia untuk mengerjakan atau melaksanakan kurban itu dengan cara yang baik. Sudah pukul berapa? Sudah sekitar sisa kurang lebih 15 menit lagi kita, Ustaz. Ya, kita berikan kesempatan untuk bertanya beberapa pertanyaan saja. Iya. Kalau tidak, maka kita berikan kesempatan pada pekan depan insyaallah. Nah, Ustaz. Baik, itulah tadi pemirsa Asal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemaparan materi dari Ustaz kita, Ustaz Delisman Ibrahim El-Syafi Hafizahullah taala mengenai fikih kepanitiaan kurban. Banyak kita temui tadi dari penjelasan Ustaz mengenai kesalahan-kesalahan dalam masyarakat kita dalam kepanitiaan kurban yang telah dilaksanakan. Baik, kita lanjut untuk sesi selanjutnya, itu soal jawab yang sudah ada beberapa pertanyaan yang telah masuk pada kesempatan kali ini. Kita angkat beberapa pertanyaan, Ustaz. Iya, untuk kesempatan kali ini yang lebih mengenai tentang kepanitiaan kurban. Baik, kita angkat satu pertanyaan, yaitu Bismillah, Ustaz, jika kita sebagai panitia kurban dan kita menentukan dana operasional per kurban, per peserta kurban mungkin maksudnya Ustaz, misal 100.000, dana operasional tersebut kita pergunakan untuk biaya pemotongan, dan bolehkah sisanya kita pakai buat makan-makan bersama, masak daging tersebut misalnya? Seperti itu, Ustaz, pertanyaannya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau umpamanya dipungut daya operasional untuk masing-masing anggota 100.000, lalu bolehkah untuk umpamanya untuk penyembelihan dan untuk orang-orang mencincang-cincangnya, mengulitinya, kemudian ada tersisa dana, bolehkah untuk masak-masak dan sebagainya? Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini boleh saja masak-masak, bukan sebagai upah, ya, bukan sebagai upah diambil daripada dagingnya, ya. Dari sisa dana tadi dibelikan ayam umpamanya untuk makan bersama, atau dibelikan kambing umpamanya untuk makan peserta pelaksana dibelikan, ya, atau lauk-lauk, ya, tidak masalah. Tetapi andai kata diambil dari daging hewan ini adalah sebagai upah daripada untuk peserta panitia atau pekerja-pekerja. Yang tidak panitia jangan makan. Yang makan adalah anggota-anggota. Yang tidak ikut jangan makan. Ini upah. Ini upah, maka tidak boleh. Kalau ingin memberikan seperti ini bilang dari awal, sampaikan kepada anggota-anggota bahwa kita akan mengambil bagian-bagian daripada masing-masing kita, dari masing-masing hewan ini diambil sekian. Untuk apa? Untuk makan kaum muslimin, bukan untuk para pekerja. Niatnya untuk para pekerja, tetapi untuk makan kaum muslimin. Sehingga tidak dilarang, mau anak-anak makan, mau orang datang makan situ, mau orang-orang yang melihat makan. Akhirnya apa? Boleh saja, mau pekerja itu makan. Ini sebagai apa? Sebagai bagian untuk kaum muslimin, bukan bagian untuk pekerja. Boleh saja. Dan lebih baik itu diambil daripada bagian hewan-hewan masing-masing. Atau umpamanya di antara anggota tadi,
Pak Panitia, kelompok kami ingin memberikan makan untuk kaum muslimin, ambil saja daripada daging hewan kami. Itu dari awal disampaikan kepada mereka siapa yang mau. Ya, mungkin ada satu kelompok mengatakan kami ingin bersedekah kepada kaum muslimin, kami ingin memberikan makan kepada muslimin, maka ambil bagian dari kami saja, jangan yang lain. Andai kata itu kerelaan mereka bukan sebagai upah, dan tentu tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniat. Kalau niatnya adalah untuk para pekerja, yang lain daripada pekerja tidak boleh makan, panitia tidak boleh makan, ini lain niatnya. Ini walaupun niatnya adalah untuk kaum muslimin, tetapi dikhususkan kepada panitia, ini adalah upah. Maka upah tidak boleh dari daging tadi. Demikian wallahu alam bisawab. Adapun selain daripada itu operasional, maka boleh. Kenapa? Untuk makan umpamanya ini operasional, dikatakan di antara operasional tersebut adalah untuk ini dan untuk itu, untuk membeli bumbu umpamanya dan sebagainya. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, syukur Ustaz. Pada intinya dari awal sudah dijelaskan kepada para peserta kurban Ustaz ya, iya, bahwa dana-dana yang kelebihan dana ini akan digunakan untuk hal-hal yang sudah diketahui oleh para peserta kurban di Ustaz ya. Iya, maka sebaiknya kepanitiaan kurban itu mempunyai SOP. Ya, yang dimengerti oleh semua anggota, sehingga ada SOP, sehingga masjid itu membuat SOP atau kepanitiaan itu membuat SOP. Ya, standar operasionalnya dibuat sehingga orang mengerti, ya, mengerti dari awal itu berkorban sudah mengerti. Ya. Namun di fenomena yang terjadi juga ada seperti ini Ustaz, bahwa para peserta, para pekerja nih Ustaz ya, kita sebut Ustaz ya, para pekerja mendapatkan jatah lagi daging dari yang mereka kerjakan Ustaz. Ya. Seringnya tadi seperti itu juga. Maka ini bentuk daripada ketidakamaнаhan, ya. Bentuk tidak amanahan. Bagaimana yang ini melarikan tunjang atau mengambil tunjangnya, ini mengambil kepalanya, ini mengambil ini dan itunya. Ya, semuanya harus dengan amanah. Ini dalam bentuk ketidakamanahan, dan ini akan kita jelaskan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Baik. Syukur Ustaz atas jawabannya, dan semoga yang bertanya dapat memahami ya jawaban dari Ustaz. Baik Ustaz, ada teleponnya.